Nama saya Nesi Kowak NIM 0502 43469. Prodi Agribisnis Penyuluhan Pertanian, Fakultas Sains dan Teknologi. Saya mau menjawab pertanyaan dari diskusi 7 tugas 3. Dia dasar-dasar penyuluhan pertanian. Soal nomor 1. Jelaskan perbedaan antara proses adopsi dan proses difusi inovasi pertanian. Berikan contoh masing-masing. Di sini saya mau menjelaskan beberapa hal. Yang bagian A, perbedaan antara proses adopsi dan proses difusi adalah pertanian. Pengertiannya, proses adopsi adalah tahapan pengambilan keputusan oleh individu atau petani. Biasanya mereka menerima dan menerapkan suatu inovasi. Bagian 1, kesadaran dan minat, dan juga ada evaluasi setiap bulanan, dan mereka juga biasanya mencoba untuk mengadopsinya. Contohnya adalah seorang petani, dia mengetahui adanya varietas padi dan juga padi itu unggul. Baru kemudian petani dia biasanya tertarik untuk mengevaluasi dan dia mencoba untuk menanam di sebagian lahan, dan akhirnya juga dia bisa menerapkan secara penuh. Bagian B, proses difusi. Proses difusi adalah proses penyebaran atau inovasi dari sumber penelitian dan juga penyuluh ke banyak individu, misalnya suatu sistem dalam kurun waktu yang tertentu. Contohnya fokus pada populasi masyarakat secara luas, namun varietas padinya itu unggul yang awalnya diperkenalkan oleh penyuluh di suatu desa, kemudian diketahui oleh banyak petani lain, namun mereka belum mengerti, tetapi lahan itu menyebarkan ke desa-desa lain hingga menjadi teknologi umum bagi petani ke suatu desa. Soal nomor 2, seorang penyuluh diharapkan dapat membantu untuk mempercepat proses. Kait dengan hal ini, upaya-upaya yang dapat dilakukan penyuluh. Misalnya dia punya upaya yang si penyuluh ini lakukan itu, pertamanya dia meningkatkan akses informasi dan mengadakan pertemuan diplomat untuk mereka sekolah dan juga melakukan diskusi di lapangan, yaitu mereka menggunakan media misalkan media cetak, yaitu koran maupun juga buku-buku yang biasa mereka dicetak, lalu mereka melakukan diskusi di daerah setempat, dan juga mereka biasanya membina petani agar petani dia melibatkan diri, dan dia juga berpengaruh untuk memperbaiki dirinya agar inovasi dan teknologi percontohannya bisa melakukan oleh petani, yaitu dia menggunakan mesin maupun juga alat-alat yang lainnya. Memfasilitasi kelompok tani, misalnya memperkuat organisasi petani agar mereka disiplin dan mereka harus melakukan pertanian yang lainnya. Dan juga mengurangi risiko adopsi ialah memberikan pendampingan insentif, dan juga mereka menjelaskan beberapa hal yang mereka
sampaikan secara transparan agar menyediakan saluran komunikasi yang mereka lakukan itu efektif, dan juga mereka punya pertemuannya itu rutin, sehingga apapun yang mereka lakukan itu bisa baik, dan petani pun juga mereka bisa terima oleh apapun yang disampaikan oleh seorang penjulu ini, yaitu dan juga mereka harus melakukan penyediaan saluran komunikasi yang efektif, yaitu misalkan mereka melakukan seperti Zoom maupun juga sering-sering yang lainnya dilakukan pertemuan secara rutin, dan juga mereka harus membuat grup seperti WhatsApp maupun juga kalender tanam maupun terpadu, sehingga mereka punya inovasinya itu mereka melakukan mudah dan dipahami oleh seorang petani tersebut. Soal nomor 3. Salah satu jenis pendekatan penyuluhan adalah penyuluhan partisipatif. Mengapa disebut partisipatif? Sebutkan karakteristiknya dan berikan penjelasannya. Penjelasan yang saya ambil di sini, bagian pertama, mengapa sebut, karena dalam pendekatan ini petani tidak mau hanya menjadi penerima informasi, tetapi dia tetap terlibat aktif, sehingga proses penyuluhan mulai dari identifikasi masalah maupun juga perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Namun penjulu ini berperan sebagai fasilitator, bukan instruktur. Karakteristik penyuluhan berpartisipatif ialah, bagian pertama, program yang mereka lakukan itu berpusat pada petani, namun program dibangun berdasarkan kebutuhan, pengalaman dan pengetahuannya itu berbeda, karena lokal dengan pusat itu berbeda, sehingga petani belum terlibat dalam proses pengambilannya, sehingga penjuluhan membantu agar proses belajar bukan menentukan secara spesifik, namun secara metode aktif belajar, ya, sehingga teknologi dari penjuluhan ini melibatkan semua petani-petani ke kelompoknya, yaitu mereka diskusi kelompok, PRA maupun juga sekolah lapangan, belajar melalui pendidikan maupun juga integrasi dan pengetahuan ilmiah lainnya dan lokal. Adapun juga belajar mengenai pengalaman. Jadi pengalaman itu mereka menggunakan deployment, sehingga observasi lapangannya itu ada percobaan bersama oleh penjulu dan seorang petani ini, sehingga mereka punya pekerjaan dan dukungannya itu berhadapan kemandirian petani, sehingga tujuan akhir adalah memperkuat kapasitas dan petani agar mampu untuk memecahkan masalahnya sendiri oleh seorang petani. Demikian nomor 3. Soal nomor 4, bandingkan karakteristik jenis pendekatan sistem latihan dan kunjungan berlaku dengan jenis pendekatan partisipatif, ditinjau dari segi tujuan, sasaran organisasi, metode dan peran penjulu. Jadi di sini perbandingan antara pendekatan LAKU dan juga pendekatan partisipatif ialah, yang pertama, aspek dan
pendekatan. Tujuannya ialah menyampaikan rekomendasi kepada teknologi dari atas dan juga secara cepat ke petani, sehingga mereka bisa meningkatkan kemampuan petani, misalnya melalui proses belajar dan juga mengajar bersama oleh si penjulu. Adapun juga sasaran petani ialah petani kontak sebagai pemantau untuk menyebarkan misalnya inovasi ke petani lain, seperti petani atau kelompok tani yang lainnya secara luas dan setara, sehingga apapun yang mereka lakukan itu bisa jalan dengan baik. Adapun organisasi ialah terstruktur melalui kunjungan penyuluh tiap hari. Misalnya 2 minggu dia pergi ke tempat petani, sehingga ditentukan bersama oleh petani setempat. Adapun metode adalah cermat latihan yang dilakukan biasanya demonstrasi teknologi yang sudah ditentukan oleh penjulu. Misalnya yang mereka biasa lakukan diskusi maupun juga eksperimen bersama dilakukan oleh petani dengan penjulu. Adapun para penjulu, jadi para penjulu ini dia biasanya mendapatkan informasi dari penjulu oleh petani, sehingga instruktur pemberian informasinya menentukan pemateri ini dia biasanya menjadwalkan, sehingga tempat kunjungan petani itu menanti untuk kedatangan si penjulu agar membantu petani menganalisasi masalah dan memberi atau dia mencari solusi yang terbaik untuk kedepannya. Adapun arah komunikasi ialah mereka biasanya itu penyebaran inovasi cepat dan juga terstandar, sehingga mereka punya pekerjaan itu 2 arah dan keuntungan pun juga terlaksana. Adapun kekurangan tidak selalu mereka menerima, namun selalu kebutuhan lokal itu ada karena ketergantungan pada penjulu. Proses lambat, buta untuk kapasitasnya dan juga penjulu yang lebih tinggi, sehingga mereka tidak bisa menerima namanya penghasilan lebih tinggi karena ada kekurangan di lapangan maupun juga ada ketergantungan pada seorang penjulu. Demikian jawaban nomor 1 hingga 4 sampai di sini. Terima kasih.